Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu kebijakan yang sedang menjadi sorotan luas, yaitu program makan bergizi gratis atau yang sering disingkat MBG. Mengapa negara memberikan makanan secara cuma-cuma kepada anak sekolah? Apakah ini semata-mata wujud kepedulian dan kebaikan hati, atau ada alasan yang lebih mendalam dari sisi ekonomi dan politik? Mari kita bedah program ini menggunakan kacamata analisis sosiologi dari Karl Marx. Karl Marx dikenal dengan pemikiran materialisme historisnya. Menurutnya, penggerak utama kehidupan masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan material dan struktur ekonomi yang disebut sebagai basis. Di atas struktur ekonomi ini berdiri kebijakan pemerintah, peraturan, serta berbagai program sosial yang termasuk dalam lapisan superstruktur. Fungsi utama superstruktur adalah untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan sistem ekonomi yang ada. Dalam sistem ekonomi saat ini, komoditas yang paling dibutuhkan agar roda usaha dan industri tetap berjalan adalah tenaga kerja. Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai dari kacamata Marx bukan sekadar program sosial, melainkan upaya negara untuk menjaga dan mereproduksi tenaga kerja atau proletar agar tetap sehat, produktif, dan siap bekerja dalam sistem ekonomi. Marx melihat masyarakat terbagi menjadi kelas buruis yang dimana pemilik modal atau penguasa, dan proletar yang dimana buruh atau rakyat bawah. Struktur ekonomi atau basis menentukan institusi sosial dan kebijakan politik atau superstruktur. Jika kita terapkan pandangan ini pada program MBG, maknanya akan terlihat lebih jelas. Pertama, program ini berperan dalam proses mereproduksi tenaga kerja. Anak-anak yang menerima makanan bergizi hari ini adalah calon tenaga kerja yang akan menggerakkan perekonomian di masa depan. Dengan memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup, negara sedang menjamin generasi mendatang memiliki tubuh yang sehat dan kemampuan fisik yang prima untuk terlibat dalam dunia kerja. Di lapangan pun kita bisa melihat berbagai dinamika di banyak daerah termasuk di wilayah kita. Sering muncul pertanyaan mengapa kualitas rasa dan porsi makanan tidak selalu merata dan kadang hanya sekadar memenuhi standar dasar saja. Menurut pandangan ini, hal itu mencerminkan logika sistem. Tujuan utamanya adalah memastikan tenaga kerja cukup sehat untuk bekerja, bukan mencerminkan kesejahteraan yang melebihi kebutuhan tersebut. Selain itu, program ini juga berfungsi meredam potensi konflik kelas. Menurut Marx, kemiskinan dan kekurangan gizi yang meluas bisa memicu ketidakpuasan dan perlawanan dari masyarakat kelas bawah. Namun, analisis ini juga memberikan pandangan kritis. Kita perlu melihat dari mana sumber dana program ini berasal. Anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, sebagian besar bersumber dari pajak dan pendapatan negara yang pada akhirnya juga berasal dari kontribusi masyarakat luas. Artinya, kelas pekerja sebenarnya ikut membiayai program ini untuk mempersiapkan dirinya sendiri menjadi tenaga kerja yang lebih baik. Belum lagi jika dilihat dari sisi pelaksanaannya, di mana penyaluran makanan sering melibatkan pihak swasta dalam pengadaan bahan baku hingga pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa program sosial sekalipun bisa membuka ruang bagi kepentingan usaha dan keuntungan kelompok tertentu. Sehingga dalam pengadaan ini, MBG berisiko menjadi alat yang mempertahankan tatanan yang ada. Seperti ketimpangan ekonomi tidak berubah secara mendasar, namun gejolak sosial dapat dikendalikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa melalui kacamata Karl Marx, program makan bergizi gratis tidak bisa dilihat hanya sebagai pemberian bantuan semata. Program ini merupakan strategi struktural untuk menjaga keberlangsungan sistem ekonomi dengan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sehat serta menjaga stabilitas sosial. Sekian analisis yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.